Selamat pagi, bertemu kembali dengan Heni Sulastri. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung pajak bumi bangunan sektor pertambangan panas bumi. Pada kesempatan ini saya menggunakan soal yang bukan merupakan fakta sebenarnya. Soal ini hanya sebagai contoh bagaimana cara menghitung pajak bumi bangunan sektor pertambangan panas bumi. KPP Pratama Pelayanan Prima mempunyai data dari Spot PT Hot Profit tahun pajak 2022 yang telah disampaikan secara elektronik. PT Hot Profit telah terdaftar sebagai WP KPP Pratama Pelayanan Prima sejak tanggal 2 April 2006. Data pada Spot 2022 tersebut adalah sebagai berikut. Untuk jenis area, produktif 10 hektar, belum produktif 20 hektar, pengaman 10 hektar. Untuk belum produktif, NJOP bumi per meter perseginya Rp650. Areal pengaman, NJOP bumi per meter perseginya Rp400. Nanti luasnya yang dalam hektar akan saya konversikan ke dalam meter persegi karena NJOP buminya dalam meter persegi. Untuk areal emplacement terdapat kantor, mes karyawan, gudang, gedung pembinaan untuk pecandu narkoba dan obat-obat terlarang lainnya merupakan gedung yang digunakan tidak bertujuan untuk profit. Masing-masing luas bumi yang ditempati adalah kantor 400 meter persegi, mes karyawan 500 meter persegi, gudang 200 meter persegi, gedung pembinaan 900 meter persegi. Sedangkan NJOP bumi per meter perseginya masing-masing kantor Rp10.000, mes karyawan Rp9.000, gudang Rp8.000, gedung pembinaan Rp10.000. Dan untuk luas bangunan masing-masing kantor 300 meter persegi, mes karyawan 600 meter persegi, gudang bangunannya 200 meter persegi. Gedung pembinaan bangunannya 700 meter persegi. Masing-masing NJOP bangunan per meter perseginya adalah kantor Rp200.000, mes karyawan Rp100.000, gudang Rp150.000, gedung pembinaan Rp400.000. Hasil penjualan uap panas bumi setahun sebagai berikut. Membaginya dalam 4 triwulan, 1, 2, 3, dan 4. Jumlah produksi uap panas yang terjual per triwulan dalam megawatt 15, pada triwulan 1 16, triwulan 2 17, triwulan 3 18, triwulan 4. Nah, ini karena dalam megawatt, nanti perhitungannya akan kita konversi ke dalam kilowatt hour, yaitu dikali 1000 masing-masing triwulan. Karena di dalam Kepdirjen Pajak nomor 59/PJ/2023, harga uapnya terdapat dalam kilowatt hour, yaitu sebesar Rp932. Sedangkan luas wilayah kerja yang ada di Spot 40,11 hektar. Untuk triwulan 1, 2, 3, 4, jumlah produksi uap panas buminya dalam kilowatt hour adalah 15.000, 16.000, 17.000, dan 18.000. Harga uap di dalam Kepdirjen Pajak nomor 59 tahun 2023 yaitu Rp932. Masing-masing triwulan akan dikalikan antara jumlah produksi uap panas bumi dengan harga uap, sehingga pendapatan kotor setahun setelah ditotal semua triwulan yaitu Rp61.512.000. Kita gunakan pengali angka kapitalisasi sebesar 10 untuk PBB sektor panas bumi. Untuk apa? Untuk mengalikan pendapatan kotor setahun dikali angka kapitalisasi, yaitu Rp61.512.000 dikali 10. Kita akan mendapat nilai jual objek pajak bumi areal produktif, yaitu sebesar Rp615.120.000. Setelah menghitung areal produktif, kita menghitung areal belum produktif, areal pengaman, areal emplacement. Nah, untuk areal belum produktif, areal pengaman, dan areal emplacement, maka yang dilakukan adalah mengalihkan luas bidang areal masing-masing dengan NJOP bumi per meter persegi dari masing-masing areal untuk mendapatkan NJOP bumi.
Sedangkan untuk mendapatkan NJOP bangunan juga mengalihkan luas dari masing-masing bangunan areal tersebut dikalikan dengan NJOP bangunan per meter persegi masing-masing areal tersebut. Untuk luas yang dalam soal disajikan dalam hektar, maka harus dikonversi dulu dalam meter persegi, yaitu dikali 10.000. Karena apa? Karena NJOP-nya dalam bentuk per meter persegi. Nah, untuk yang dihitung adalah hanya objek pajak yang dikenakan PBB. Karena di dalam soal kita mendapati objek pajak yang tidak dikenakan PBB, yaitu gedung untuk pembinaan para pencandu narkoba. Karena gedung itu tidak digunakan untuk tujuan profit, maka atas gedung itu merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Nah, untuk itu kita hanya menghitung objek pajak yang dikenakan PBB. Dari areal produktif, belum produktif, pengaman, kita akan mendapati setelah dilakukan perhitungan pengalian di masing-masing areal, yaitu contoh ya, satu untuk belum produktif ini, karena luasnya dalam hektar, 20 hektar, kita kali 10.000, dikali NJOP per meter perseginya untuk buminya, didapat kita angka 130 juta untuk NJOP bumi areal belum produktif. Sama halnya untuk areal pengaman dan emplacement, baik emplacement untuk kantor, mes karyawan, maupun yang gudang. Setelah kita dapat nilai jual objek pajak bumi, semua area yang dikenakan kita total. Di dalam soal ini, kita mendapati NJOP buminya 795.220.000. Sedangkan untuk NJOP bangunan juga sama, kita kalikan luas dari bangunan masing-masing gedung ya, baik itu kantor, mes karyawan maupun gudang, baru dikalikan NJOP bangunannya. Nah, dari itu kita akan mendapati NJOP total NJOP bangunan dari areal emplacement itu senilai 150 juta, yaitu untuk penjumlahan bangunan kantor, mes karyawan, dan gudang. Kemudian, setelah mendapati nilai jual objek pajak bumi dan nilai jual objek pajak bangunan, kedua NJOP tersebut kita jumlahkan, kita akan mendapatkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, yaitu sebesar 945.220.000, dikurang dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak 12 juta. Kita mendapati NJOP untuk perhitungan PBB 933.220.000. Dan kita kalikan dengan tarif NJKP sehingga kita mendapati nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak sebesar 373.288.000. Tarif pajak PBB yang terutang 0,5%. Ini dikalikan dengan NJKP sebagai dasar perhitungan PBB, yaitu kita dapati 1.866.440. Karena 1.866.440 ini tidak ada informasi mengenai pengurangan maupun PBB yang telah dibayar, maka PBB yang masih harus dibayar adalah 1.866.440. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.